kita. Kalau nomor urut berapa kita tuh? Kalau kualitas mungkin di 2 atau di 3 Pak. Oh. Ya. Kopi Aceh yang ada di Gayo itu mafianya kan banyak tuh. Jadi di sini itu ada 16 jenis Arabica dari dalam dan luar negeri. Dari Brazil satu lagi dari Pulau Bourbon. Yang di belakang ini kopinya Bourbon. Bourbon mana tuh? Bourbon itu koloni Perancis. Wih. Jauhnya itu sekitar 200 km. LTA 77 tuh itu kerjasama dengan Belanda. LTA itu Long Term Agreement tahun 77 tuh panjangnya. Robusta ini agak sulit kita meratakan warnanya kayak ini karena panennya sekali tarik ya Pak. Kenapa? Jadi antara Berarti masalah tadi ya itu udah dicampur semua Pak. kualitas pengaruh ya. Pengaruh pasti. Karena si Robusta memiliki apa tuh kelejitan, nggak mungkin diambil satu-satu Pak. Karena apa? Terlalu keras ngambilnya Bang. Padat sekali. Kalau Arabica mah harus satu-satu ngambilnya Pak. Berarti pakai indikator juga ada kalau si robusta ini ketika beberapa masak bisa ditarik semua gitu nggak? Ya. Oh iya, tapi kalau warna nggak bisa dapat seragam. Nggak bisa. Ini punya Vietnam mesinnya Pak. Oh, Vietnam. Ya, ini punya Indonesia, tapi di Indonesia ada banyak ya. Dulunya warna putih, cuman aku malas melihat warna kayak rumah sakit dan jadi di air berat saja. Ya, ya cara panen, proses itu 60%. Berarti paling pengaruh di sini berapa lagi? 60. Ini 30%. Barista cuma 10%. Pengaruh dari ini sampai Ya. ini. Duluan mana tadi Bang taruh? Duluan esnya? Esnya langsung taruh. Oh, duluan es baru Bang siram kopi ya. Hutan, Bang jadi Rasim tadi ini dia menarik. Bismillah. tadi ya rasanya. Beda sama yang ini, sama. Rambutan. Beda ini yang Agak enak Japan ini. bisa, Japan Ice. Japan egg. Mungkin coba kakak coba. Agak enak sih ini. Mau ada yang mau foto, saya fotoin di sini dengan ini. Tolong direndahin biar ya itunya diangkatin biar jatuhan kopinya tuh dapat ya. Oke Bang. Sip. 1, 2. Oke. Coba lagi, ulang lagi. Enggak habis kopinya bulan sayangnya. Ini dapatnya Bang. Udah pas. Tak balik. Jadi airnya ini dapat. Ya. Dapat. Keren. Oke, makasih Bang. Dia foto juga. Mau ambil juga? Ya. Ya, ya Bang. Yang penting konten. Sedikit rapatin kemarin. Oke. Ayo apa pengen? 1, 2. 1, 2. Oke. Foto. Buat toko dan menjual ganja dari seluruh dunia Bang. Di sana itu, di mana itu? Di Amsterdam. Amsterdam. Legal sana ya. Iya. Nama kantor Jadi bahasanya kayaknya ke Belanda-Belanda gitu Bang. Enggak. Iya Bang. Apa namanya? bagi. Salah satu yang termahal itu ya dari Aceh Bang. Oh, nih. Ganjanya. Oh, ganjanya. Kalau ganja udah pasti dia dari Aceh. Enggak ada kalian ceritain. Itu jadi permen, jadi roti, coklat. Enggak, mereka untuk khusus di sana kan. Di sana. Kita boleh coba dan gratis. Jadi konsumsinya dibatasi nggak tuh? Kalau di Belanda, kalau 2 on bisa dibeli gratis, dibeli bebas Bang. di bawahnya jatuh nanti ya. Kalau kopi kita, Bang? Kalau kopi, kopi besar jumlahnya Bang. Berarti Karena sana kawan-kawan ngirim sampai 2 lot sampai 5 lot. Satu lot itu 18 ton. Satu lot 18 ton. Berarti itu satu kontainer nggak? Enak kali sorry. Ya, satu kontainer. Satu kontainer, ya? Enggak kayak di tempat Katanya lain. paling bagus Brazil ya? Ini lebih enak. Kualitasnya. Enggak, Enggak juga. malah Brazil di bawah kita Bang. di bawah kita tuh. Afrika yang di atas kita. Kalau nomor urut berapa kita tuh? Kalau kualitas
Mungkin di 2 atau di 3 Pak. Oh. Ya. Nah, jadi kopi di Takengon itu kalau diurut dari dunia jadi 2 atau 3 ya urutannya. Di kualitas Pak. Kualitas Di ya. kualitas. Di kualitasnya ya. Ya, ya. Itu berarti di Aceh kan banyak juga penghasil kopi. Berarti yang abang sebutkan kategorinya tuh kopi gayo? Enggak, Oh iya. kopi gayo. Ya, yang yang untuk arabikanya. arabikanya. Ya. Arabica ya. Karena memang arabika yang tumbuh di sini, tempatnya nggak mau tumbuh. Iya, Arabica itu banyak syaratnya kayak orang mau menikah loh. Oh, gitu ya. Jadi banyak syaratnya. Permukaan, Cuaca malamnya itu Cuaca mah. kerja. 16 sampai 18 derajat maksimal. Siang itu 25 sampai 30. 25 itu Itu ideal. betul-betul dijaga lah ya. Ya, ketinggiannya tuh harus di 1000 ke atas dari 1000. permukaan laut. Saya bukan laut ya. Kalau kita berapa di sini kalau di gayo? Di sini 1200 tempat Oh, tua. sudah melebihi ya. 200. Malam ini dingin. Kayak ini bang, yang itu sama yang ini bedanya apa tuh? Yang tadi ini bang, Selain alatnya Bang, alatnya. alatnya beda. Kalau kemek itu kemek namanya. Kalau di Indonesia orang bilang cemek. Pak. Cemek. Itu apa? Jumlah grama sisi kopi lebih banyak daripada P60 kan. Kalau ini bisa masuk ke P60, P5 60, P60 orang bilang. P60. Ya P60 itu P60. P60 itu untuk saringan bubuknya dari kertas yang bentuknya huruf P. Ya, dah. 60 itu sudut derajatnya. Sudah derajat. Ya, ya. Nah, jadi Makanya dikasih nama P60. ya. P60 ya. P itu kalau fisika itu kan lambang kecepatan, velocity itu. Punya siapa kau nah? Bukan. Sama dipikirin itu. Aku tuh siapa? 60 sampai kerjanya pun dilihat. Aku boleh bagi rokok. Boleh, boleh. Ini ada juga nih bang. Ya, Bang. Biasa saya rokok linting sendiri pula lagi tinggal dekat Iya. sama baby. Nah, berarti kualitasnya itu ya. Kalau di tempat ini hidup nggak Arabica, kalau di Aceh di sini. Om Mirza buat bulat. Di Aceh, yang aku tahu tuh di sini Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas. Lagi Kalau di sana ya, Bang. hidup ya. Ya. Tapi kualitasnya masih Kopi Aceh yang ada di Gayo itu mafianya kan banyak tuh. Jadi dulu waktu harga kopi di Mandailing di Sulawesi itu murah, mereka kirim dulu ke Medan, kirim ke Gayo, nanti keluarannya namanya kopi Gayo tuh. ya di situ lah rusak kualitasnya Nah ya. itu yang buat hancur tuh Bang. Buat ini nama kita Ya, kena nih. Ya. Kalau orang kan cari keuntungan aja kan sesaat ya kan. Itu mungkin kayak pepatah Aceh tuh Buya Krung. Buya Krung. Dia kerung ke dalam buaya tamu merasa Ah, itu itu kan ya. dia, itu Buat dia. Aceh. Itu masalah besar tuh. Ya sempat hancur memang kemarin tuh. Kira-kira 2 tahun lalu kan ya. Anjlok deh harga ya. Anjlok. Pengaruh dengan kualitas. Oh berarti dipasok yang lain dulu baru keluar dari sini ya. Karena kan harganya hampir setengah tuh bedanya sama mereka. Bang. Jadi kan orang lokal di sini juga kan nggak tahu resiko Bang ya. Iya. Jadi beli kopi orang dari sana, katakanlah di sana itu 50.000, di sini 100.000. Jadi campur sama kopi kita ya, campur. Itu udah rusak kualitas lah ceritanya itu. Dioprot Udah nggak. gitu ya. Jadi sayang ya, karena kita udah Iya Bang. Makanya aku di kopiku ini kan ini udah ranum sekali Bang. Besok baru aku panen tuh kalau udah matang sekali Bang. Tapi sekarang lagi trek ya bang? Iya Bang. Lagi trek ya? Ya. Ini nggak banyak, harga bagus, buah kopi. Iya, harga lagi mahal. Buah lagi trek. Berarti dia satu batang kopi itu yang merah-merah tuh panennya berapa seminggu tuh berapa kali? Sekali? Kalau hujannya setiap hari, seminggu sekali. Seminggu sekali. Ngaruh. Udara yang Pengaruh hujan apa? Mempercepat masa atau bagaimana? Iya Bang. Mempercepat ya. Nah, Dalam satu batang tuh bisa dapat berapa on ya Bang? sampai sekilo lebih yang udah siap aku itu. Oh gitu ya. 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 Itu yang perawatannya bagus Bang. Ini kan jenis beda-beda. Dulu yang saya tahu di Aceh Tengah itu kopi Atek. Dulu 90-an itu kan populer itu dulu. Di kebun kecil di sini itu ada 16 jenis Arabica dari dalam dan luar negeri. Barang luar negeri. Ya. Ada kopi yang kalau matangnya itu warna kuning bukan merah. Ya. kuning kulitnya. Dari mana itu? Dari Brazil satu,
satu lagi dari Pulau Bourbon. Yang di belakang ini kopinya Bourbon. Bourbon mana tuh? Bourbon itu koloni Perancis. Wih. Jauhnya itu sekitar 200 km dari Madagaskar, Bang. Nah, pertama dikembangkan di sana. Nah, terus lama masuk ke Gayo, kemudian disertifikatkan di Gayo itu menjadi Gayo 2 tuh. Gayo 1 itu kopi tim-tim yang orang bilang. Tim. Iya. Nah, nama-nama itunya HDT tuh, Hibrida de Timor, Bang. Hibrida. Dari kopi asli Gayo yang mana itu? Nggak ada yang asli, Bang. Nggak ada Berarti yang ini asli. emang Dari Ethiopia semua kopi, Bang. Dari Jadi yang Ethiopia. bisa buat kopi yang abang bilang tadi, yang Goyu 2 tadi, Oke, yang ini bisa dia rasa. buat Coba. masuk kemari, apakah terus aku tak. ada peran pemerintah dalam pengadaan bibit kopi atau memang Dari Belanda, Bang. dari Belanda? Belanda ya. Hmm, Itu masuk ke Aceh itu di tahun 1924 tuh. 1924. Ya. Genap Mupakat itu Belanda punya? Enggak. Enggak, Genap Mupakat enggak. Dulu Aceh Kongsi bermain di situ, kemudian ada LTA 77 tuh, itu kerjasama dengan Belanda. LTA itu Long Term Agreement tahun 77 tuh panjangnya. Jadi itu LTA 77 tuh. Jadi perjanjian jangka panjang dengan Belanda. Yang dibuat sejak 1977. Iya, Bang. Nah, itu dibangun modern sekali. Karena mesin sangrainya itu mesin mahal. Mereka pakai Probatino keluaran Jerman tuh. Jadi mesin sebesar aku tadi itu hampir 1 miliar harganya. Kalau mereknya Probatino itu. Kalau mereknya itu. Ya. Ya. Jadi yang Genap Mupakat itu kan saya ada lewat kemarin. Saya udah masuk ke gudang itu, tapi nggak ada aktivitas apapun. Ya. Itu Genap Mupakat itu siapa punya? Itu kayak Pemerintah daerah. itu kan sebagai lembaga yang Kopi Gayo itu kan udah ada IG-nya tuh, indikasi geografisnya itu sebagai perlindungan ya, Bang. Nah, cuman rata-rata orang kita di Aceh ini kan nggak paham dan nggak taat, nggak hukum. Iya. Nah, kalau nggak mencawe-cawe mana orang Aceh, Bang? Bisa dicawa sekuat Iya. tenaga. Jadi aku bilang ke anak muda, diskusi kopi itu ya anak muda Aceh itu wajib pungo tuh bilang, karena kalau nggak ketemu konsep yang bagus tuh. Iya. Jadi kalau biasa-biasa aja buat di ruko, aku bilang ya di mana-mana kayak gitu. Iya. Jadi buat sesuatu yang benar-benar berbeda. Yang berbeda. Ada filosofinya Dan sih. punya kualitas. Itu Kualitas dia, Bang. dijaga. Nah, karena rasa itu kan nggak pernah membohongi mulut tuh. Iya, Bang. betul. Nah, jadi orang dah, oh aku ketemu nih. Aku malah ketika nyeduh kopi itu selain proses kopinya harus bagus, Bang. Aku ukur pH air untuk nyeduhnya itu berapa? Wajib ya. Ada Celsiusnya juga. Bukan pH tuh pH, keasaman air. keasaman atau basahnya si air tuh, Bang. Derajat kejenuhannya itu ya. Ya, kemudian gramasi pasti berapa jumlahnya. Terus si peminum itu minumnya jam berapa? Jadi aku lihat itu, apakah orang kantoran ketika pagi-pagi dia belum pusing, berarti harus lebih kuat kopinya. Kalau orang udah mau mangule itu nggak boleh kita kuatin kopinya, tapi yang rileks, yang lembut kayak gini, Bang. Nah, Ya, saya mau bangun lewat tadi ini udah agak lumayan. ya, ini untuk membuat rileks, santai itu kopinya tuh. Iya. Sampai aku bilang ke adik-adik, tamu pertama itu kalian wajib tahu umur tamunya itu kira-kira berapa. Kemudian kamu harus bisa bayangin waktu dia single, lagu yang paling sering didengar itu apa, putarin itu tuh. Jadi semua hal aku pikirin tuh, Bang. Iya, Mantap konsepnya. Udah seperti dokter spesialis lah. Karena kan kalau dokter ya enggak gini. Kalau dokter itu kan dia setiap mau kasih resep obat kan dia tanya usia kita berapa. Ya, Iya kan? ya. Baru dia atur dosisnya. Ini obat ini. Jadi ketika memang pun salah kita bilang umur, ya salah lah dia kasih dosis. Jadi Genap Mupakat itu nggak jelas juga, Bang. Ya apa namanya tuh? Genap Mupakat namanya. Yang di Pondok Baru itu. Pondok semua. Iya, itu dia yang LTA itu tadi, Bang. Ya itu. Sekarang kan kemarin tuh ribut tuh sama Belanda, karena Belanda kan mencuri brandnya Kopi Gayo, Bang, kan? Tanda petik lah mencuri sebenarnya. Aku bilang ya kenapa pencuri masuk ya karena kita nggak nutup pintu rumah. Iya. Kita Kalau lupa. kita tutup Kan dia masuk. itu dia. Kalau kita buat pagar bagus, kita jaga harta kita, aku bilang susli dia masuk. ya kayak mana kita Satu marah kalau masalahnya kalau orang Aceh udah memang kayak gitu, tapi ada
agak payah gitu. Iya bang, kita ini kan kayak genap mufakat itu kan apa ya? Artinya tuh persatuan bersama tuh bang. Ya. Kenapa dibuat ada persatuan? Karena sebenarnya nggak bersatu. Kalau aku melihatnya kayak gitu kan. Iya betul. Kalau aku melihat, iya. Jadi kalau nggak perlu. Kalau kita bersatu ya buat aja namanya bercerai-berai. Ya. Karena kita Karena bersatu. kita udah tuh. bersatu. Kalau di Kota Cani sepakat segenap. Iya. Sepakat segenap. Oh, ada pemerintah Belanda gitu ya. Iya. Sekarang itu kan punya kementerian yang lola itu sebenarnya provinsi Pak. Iya. Itu provinsi. Ini biji kopi di sini untuk sendiri atau ada ke luar lagi nih? Aku ngirim ke beberapa kedutaan di Jakarta. Kemarin aku diskusi sama 3 profesor sini staf ahli Menteri Agama. Ada proses sertifikasinya juga berarti ya Pak? Ada. Kita yang bayar? Seharusnya iya kan? Seharusnya ya. Pihak perusahaannya. Ya. Mahal Bang? Lumayan Kak. Kalau sertifikasi itu kalau kita ngirim ke luar negeri, 1 lembar itu bisa 150 juta, 200 juta. Tergantung sertifikasinya berapa. Grade apa ya? Dia ada yang fair trade, yang organic fair trade, kemudian ada bird friendly certificate itu dari Korea dan Jepang gitu ada. Jadi tergantung kita main di domain mana nih. Tapi itu sekali aja ya sertifikasi ya? Iya, tapi orang tuh akan cek terus Kak. Sertifikasi itu harus diperbarui juga. Iya, karena ada auditor kopinya. Kopi ada auditor. Iya. Mereka juga jaga kualitas ya. Jadi rata-rata karena orang tuh ahli, mereka ambil tanah, mereka cium aja. Oh, ini pakai pupuk kimia apa enggak nih? Iya, dan juga udah tahu organik atau enggak. Cium aja udah tahu ya. Jadi Gak bawa alat dia. pasti yang ke lab pasti Bang. Cuman kadang-kadang kan dia ngobrol sama kita, anak buahnya kerja terus. Kerja tuh, Bang. terus ya. Iya. Ya biasa lah tuh. Nah, kalau aku lebih enak kayak gini, nggak ribet urusan kayak gitu kan. Aku bilang ke bule-bule karena seminggu yang lalu ada tamuku dari Korea Selatan, Yunani, Perancis, Philadelphia, New York tuh. Mereka cerita tentang ini organik segala macam. Aku bilang karena dia ngelihat tempat ini udah keren, ini konsep yang kita bangun. Aku bilang aku bukan pesan sponsor, jadi dengan atau tanpa kalian aku memang mandiri. senang aku melakukannya. Kopi yang dibayar. Menikmati ya. Enggak, berarti kan abang ini kan kuliahnya di hukum. Jadi sekarang udah bagian lain. Enak natural seperti ini Bang. Hukum rimba itu nggak banyak pasalnya. Pasal rimba baru kita tahu ya. Iya Kak, istriku anggota KIP bener meriah. Oh, benar. Anggota benar ya. Kerja ini udah mau pemilu kan 24 jam satu hari ini masih di kantor. Masih di kantor. Kadang-kadang malam tuh dia ngeluh karena aku jemput jam 3. Kalau tidur dia bilang capek kali cari uang. Politis lagi ya. Aku bilang berapa cari uang? Aku kebetulan baru ngirim ke beberapa kedutaan Bang. Kedutaan. Itu ambil uang tuh bilang karena waktu itu aku kerja 3 jam ada 20 juta duitnya Bang. 3 jam Aku kerja. bilang aku kasih, ini duitnya ngapain kamu pusing? Waduh, ayah itu cuma berapa jam dapat segini ya? Karena aku bilang aku nggak pernah nanya, kamu udah gajian apa belum? Itu untuk harga kosmetik dan lain-lain tuh. Ama di mana terpancing? Pancing di mana ya? Ada 2 mancing nih. Kalau di mana tuh tadi Ama lupa tuh naruhnya. Tanya ke Bang Ijaz, coba tanya saya. Ini berapa luas bang? Punya bang? Totalnya sekitar 1,5 hektar. 1,5 hektar. Hampir 1 hektar aku hutankan, aku tanam kayunya tuh Bang yang ini di atas. Di atas ya? Ya. Ini kita tanam pete, pisang apa tuh? Ada ngaruh dia ini. Ini Bang, pelindung kopi pisang untuk kelembapan. Peti ini penghasil nitrogen lah. Ya. Jadi lebih dia sebagai filter matahari nggak langsung Nggak langsung, menyentuh si Kopi. kopi. Kan kalau matahari langsung kena ke buah itu, bagian atas matang, bawahnya belum kan? Iya. Nah jadi kalau ketutup kayak gini, si buah itu memang matang pada waktunya deh. Jadi bukan karena dia adel kan? Iya. Itu udah. Nah.
Udah mulai panas nih. Nggak apa-apa bang, yang penting otak dan hati dingin kan. Iya. Apalagi udah diselingin kopi tadi nih. Aduh. Ini malah aku nggak ada timbang-timbang, aku pakai feeling aja, aku buat aja. Karena abang udah tahu kalau ininya. Timbang lagi. Setiap hari belajar tuh. Iya. Setiap hari belajar. Dapat yang lain gitu. Karena aku nggak ada ikut kursus, aku otodidak belajar. Otodidak kok. Otodidak. Itu kalau Mario Keren. bilang tuh kalau orang berhenti belajar tuh hanya menguasai masa sekarang dan masa lalu. Tapi kalau terus belajar masa sekarang dan masa akan datang akan kita kuasai. Iya bang. Itu contoh kalau saya dulu kan kuliah di sipil, Ya. kami cuma bisa paham cuma 2 dimensi. Tapi karena berhenti, adik-adik sekarang 3 dimensi udah paham ya. Itu dia bang. Ya. Terus belajar. Ya. Ice kopi. Oke, kita sudah Bang Black. bincang-bincang dengan Gembel. Bang dengan Gembel. Abang Gembel, pemilik dari usaha Seladang Kopi. Jadi kepada teman-teman ini kemarin sangat recommended, tapi jangan kaget begitu masuk dari pertama, memang nggak ada apa-apanya. Saya pribadi juga seperti itu. Tapi begitu sudah masuk, wah, memang luar biasa. Nanti disambut sama segelas kopi atau apa ya. Disambut dengan suasana yang koridor-koridor alam yang dengan berbagai macam buah, kita langsung bisa minum kopi pada tempat memang ya kebun kopinya lah, dengan suasana cukup bagus, pelayanannya juga cukup ramah, dan bukan hanya kopi, banyak makanan-makanan yang bisa dipesan di sini kayak dimsum segala macam. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum.